Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Intansa Putri dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan presentasikan tentang sistem organ manusia yang merupakan tugas dari mata kuliah biologi umum. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Nah, tahapan pencernaan yang pertama yaitu mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dari sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan dan disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan makanan agar makanan tersebut dapat mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Lalu selanjutnya makanan tadi setelah melewati mulut lalu masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau fareng merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Fareng juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglottis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Lalu selanjutnya masuk ke makanan tadi setelah melewati kerongkongan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di dalam lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Lalu selanjutnya, setelah diproses secara kimiawi di lambung, lalu diteruskan ke usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama, ada usus 12 jari, menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jontot-jontot usus yang disebut villi. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya yaitu usus besar. Lalu yang keenam dan yang terakhir ini anus. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju rektum atau poros usus, yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Gerakan peristaltik dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Akan tetapi pada saat buang air besar, otot sphinkter di anus dipengaruhi oleh otot lurik atau otot sadar. Jadi proses defekasi atau buang air besar
dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus. Lalu sistem organ yang kedua yaitu ada sistem pernafasan. Pernafasan adalah proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sistem pernafasan yang pertama itu adalah sistem pernafasan bagian atas. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian atas itu ada 4. Yang pertama ada rongga hidung, berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara. Yang kedua ada sinus. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup. Lalu yang ketiga ada faring. Nah, faring berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskan ke trakea atau jalur udara. Yang keempat ada lareng. Lareng adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Lalu selanjutnya ada sistem pernafasan bagian bawah, itu juga ada 4. Yang pertama itu ada trakea. Nah, trakea di sini. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang bertugas untuk menopang organ ini, sambil memungkinkannya untuk tetap fleksibel bergerak saat manusia menghirup oksigen atau bernafas. Yang kedua, udara tadi yang dihirup masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernafasan manusia yang utama pada manusia. Paru-paru adalah sepasang organ yang kenyal dan berisi udara yang terletak di kedua sisinya. Nanti di dalam sistem ekresi akan dijelaskan lebih lanjut. Yang ketiga ada bronkus. Bronkus yang merupakan cabang dari trakea masuk langsung ke paru-paru. Di paru-paru, bronkus kembali bercabang menjadi bronkiolus dan menyediakan suplai udara untuk paru-paru. Lalu yang terakhir ada diafragma. Adalah otot pernafasan yang terletak di bawah paru-paru. Otot ini akan berkontraksi saat menghirup udara dan kemudian akan kembali rileks saat kita menghembuskannya. Nah, lalu ada sistem peredaran darah. Organ sistem peredaran darah. 2 organ yang berperan penting atas sistem peredaran darah manusia yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ berongga yang memiliki fungsi seperti pompa, yakni mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 4 ruang dalam jantung, yakni ada serambi atau atrium, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Sementara itu, pembuluh darah terdiri dari 2 macam, yakni pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena adalah mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Lalu sistem peredaran darah yang pertama itu ada peredaran darah besar atau sistematik. Inti dari sistem peredaran darah besar ini peredaran darah sistemik merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri lalu diedarkan ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Lalu ada peredaran darah kecil. Peredaran darah pulmonal merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, ini dari gambar sistem peredaran darah. Lalu yang keempat ada sistem ekskresi. Yang pertama sistem ekskresi ada ginjal. Ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah hingga zat-zat sisa yang terdapat di dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Urin yang dibuang setiap hari merupakan hasil dari sistem urinaria. Sistem urinaria dapat mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh, mempertahankan volume dan komposisi cairan dalam tubuh, serta mengatur pH cairan tubuh. Nah, lanjutannya ini ada tahapan-tahapan pembentukan urin. Yang pertama itu ada penyaringan atau filtrasi. Nah, yang pertama ada tahap filtrasi.
Filtrasi merupakan perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Membran filtrasi terdiri dari 3 lapisan, yaitu sel endotelium glomerulus, membran basler, dan epitel kapsula Bowman. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsula Bowman. Yang ini. Lalu yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, volume urin manusia hanya 1% dari filtrate glomerulus. Oleh karena itu, 99% filtrat glomerulus akan direabsorpsi secara aktif pada tubulus proksimal dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea pada tubulus distal. Nah, yang terakhir ada augmentasi. Proses ini terjadi di tubulus distal dan juga di saluran pengumpul. Pada bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Di bagian ini juga masih terdapat penyerapan ion natrium, klor, serta urea. Cairan yang dihasilkan sudah berupa urin sesungguhnya yang kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Urin yang sudah terbentuk dan terkumpulkan di rongga ginjal dibuang keluar tubuh melalui ureter, kantung kemih, dan uretra. Proses pengeluaran urin disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kandungan kemih. Nah, selanjutnya sistem ekskresi yang kedua itu ada kulit. Kulit merupakan alat pengeluaran yang mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Di dalam keringat terkandung zat sisa terutama garam. Nah, struktur kulit manusia terdiri atas epidermis yang merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Lalu di bawah epidermis ini ada dermis, yaitu lapisan kulit di bawah epidermis memiliki ketebalan yang bervariasi juga. Lalu di bawahnya dermis ini juga ada hipodermis atau jaringan subkutan. Nah, kulit berfungsi dan ekskresi dengan perantara 2 kelenjar eksokrinnya, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Yang pertama ada kelenjar sebasea yang merupakan kelenjar yang melekat pada folikel rambut dan melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum menuju yumen. Yang kedua ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat walaupun stratum corneum kedap air, namun 400 ml air yang dapat keluar dengan cara menguap melalui kelenjar keringat setiap harinya. Lalu selanjutnya sistem ekskresi yang ketiga itu ada paru-paru. Fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air H2O. Proses yang terjadi pada paru-paru adalah di dalam paru-paru terjadi proses penukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Setelah membebaskan oksigen, sel-sel darah merah menangkap karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh yang akan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari paru-paru melalui hidung. Lalu yang keempat ada hati. Fungsi ekskresi dari hati yaitu yang pertama itu menghasilkan getah empedu. Getah empedu dihasilkan dari hasil perombakan sel darah merah. Getah ini ditampung di dalam kantung empedu kemudian disalurkan ke usus 12 jari. Getah empedu pada dasarnya terdiri atas 2 komponen yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu berfungsi dalam proses pencernaan makanan yaitu untuk mengemulsi lemak. Sedangkan zat warna empedu tidak berfungsi sehingga harus dieskresikan. Lalu yang kedua menghasilkan urea adalah salah satu zat hasil perombakan protein
Karena zat ini beracun bagi tubuh, maka harus dibuang di keluar tubuh. Dari hati, urea diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, yang terakhir ini ada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi pria dan wanita. Nah, alat reproduksi pria itu dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri dari penis dan skrotum. Nah, yang alat kelamin dalam itu terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Nah, kelenjar reproduksi ini masih ada bagiannya lagi, itu ada 3. Yang pertama itu ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Lalu selanjutnya ini ada alat reproduksi wanita. Juga terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri dari vulva, labium, dan saluran kemih. Lalu yang alat kelamin dalam itu ada ovarium dan saluran kelamin. Nah, saluran kelaminnya ini terdiri dari tuba falopi, rahim, dan vagina. Nah, sudah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.